Ramadan merupakan bulan yang jauh beda dengan bulan-bulan yang lain. Yaitu di bulan Ramadan Allah memberi rahmah kepada umat Muhammad yang luar biasa. Allah memberi keampunan kepada umat Muhammad juga luar biasa. Sehingga apabila kita menghormati bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya menghormati, Allah akan memberi rahmat kepada mereka. Allah akan mengampuni mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "U'tiyat ummati khamsatun lam tu'ta li ahadin qablahum. Idza kana al-awwalu min lailati Ramadan, yanzurullahu ilaihim birrahmah. Wa ma yanzurullahu ilaihi birrahmah, la tu'adzibuhu ba'dahu abadan." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 perkara yang tidak pernah diberikan bagi seorang pun sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, idza kana al-awwalu min lailati Ramadan, yanzurullahu ilaihi birrahmah. Apabila datangnya awal daripada bulan Ramadan, Allah menilik, Allah memperhatikan kepada umat Muhammad dengan perhatian dan rahmat. Wa ma yanzuru ilaihi birrahmah. Orang-orang yang sudah diperhatikan Allah dan perhatian rahmah, la tu'adzibuhu abadan. Allah tidak akan mengazabnya sesudahnya selama-lama. Luar biasa. Akan tetapi banyak di kalangan umat Muhammad yang mereka tidak mendapat rahmah di bulan Ramadan, yang mereka tidak mendapat keampunan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka kurang perhatian ataupun lengah dalam menghormati bulan suci Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan adalah inna da'awati mustajabah. Sesungguhnya orang berdoa di bulan suci Ramadan mustajabatun, Allah menerima doanya. Wal hasanatu mudha'afatun. Apabila mereka berbuat baik di bulan Ramadan, mudha'afatun, kata Rasulullah, Allah lipatkan ganda pahala bagi mereka yang berbuat baik. Itulah orang yang menghormati bulan suci Ramadan, mereka akan ditilik oleh Allah Ta'ala dengan tilikan rahmat. Apabila kita sudah ditilik oleh Allah dengan tilikan rahmat, sudah diperhatikan oleh Allah dan perhatikan rahmat, maka kita tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Oleh karenanya, marilah kita perhatikan agar kita mendapat rahmah di bulan suci Ramadan, agar kita mendapat tilikan Allah dengan tilikan rahmah di bulan suci Ramadan. Marilah kita perhatikan agar kita tergolong kepada umat Muhammad yang mendapat rahmat, yang mendapat tilikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali yang sering kita lengah di dalam bulan suci Ramadan adalah dikala kita berpuasa. Kadang-kadang kita kurang perhatian sehingga pahala yang kita berpuasa tidak ada pahala. Bila kita tidak mendapat pahala kita puasa, maka Allah tidak menilik kita kepada tilikan rahmat. Bagaimana yang sering terjadi kita hilangnya pahala puasa di bulan Ramadan?
Umpamanya di bulan suci Ramadan kita pakai minyak wangi, itu tidak boleh, batal hukumnya. Itu tidak boleh, batal pahalanya. Apabila kita melihat sesuatu yang dilarang Allah, yang kita lihat tersebut bermakna nazar, kita tilik secara mendalam. Yang kita tilik tersebut adalah sesuatu yang dilarang Allah, itu dapat membawa kita batal pahala puasa. Itu bahagian daripada sesuatu yang dapat hilangnya. Allah tidak menilik kita dengan tilikan rahmat. Maka kita perhatikan, jangan sampai kita berbuat sesuatu di dalam bulan suci Ramadan yang dapat menghilangkan puasa. Selanjutnya, apabila kita beribadah kepada Allah, umpamanya kita membaca Al-Quran, di mana guru-guru kita bahwa mereka bilang bahwa setiap orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka pahala terhadap mereka diganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat ganda oleh Allah terhadap orang yang membaca Al-Quran. Sehingga hati kita bergebu-gebu untuk membaca Al-Quran. Sehingga waktu kita baca Al-Quran kita tidak memperhatikan, padahal kita belum mampu yang sebenarnya untuk membaca Al-Quran. Kita buru, kita kejar waktu sehingga kadang-kadang dapat 1 kali khatam dalam suci Ramadan, atau kadang-kadang 2 kali khatam di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa kita buru membaca Al-Quran sehingga kita dapat meraih 1 kali khatam ataupun 2 kali khatam? Karena kita menganggap agar kita mendapat pahala yang luar biasa. Tapi itu yang kadang-kadang menjadi kurang perhatian bagi kita. Kenapa? Kita tahu bahawa Al-Quran belum benar-benar kita mampu baca. Akan tetapi caranya adalah bila kita ingin mendapat rahmat daripada Allah, dikala kita berbuat baik di bulan suci Ramadan, kita umpamanya belum yakin mampu membaca Al-Quran yang sebenarnya, maka kita lihat dalam Al-Quran ayat apa, surat apa yang sudah benar-benar kita mampu membacanya, maka itu yang kita baca. Umpamanya kita mampu membaca surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi bila kita belum persis benar semuanya membaca surah Al-Quran, maka kita pilih 1 surah saja dalam Al-Quran untuk supaya kita mendapat rahmah dalam membacanya. Tidak mesti kita harus khatam, tidak mesti. Yang penting kita membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Itu yang biasanya kurang perhatian kita. Kita berlomba-lomba baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, tetapi kita belum persis, belum benar mampu membaca Al-Quran. Maka itulah pengalaman bagi kita. Bila kita belum yakin benar membaca Al-Quran, semua Al-Quran, maka pilih 1 ayat saja di dalam Al-Quran, maka ayat itulah yang kita biasakan untuk membacanya. Jadi kan tidak ada orang yang belum mampu membaca surah Al-Ikhlas. Tidak. Bila pun itu terjadi, surah Al-Ikhlas kita belum mampu membaca, itu mudah kita memperhatikan, itu mudah kita memperbaiki. Umpamanya 1 minggu lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Yuk mulai sekarang kita belajar surah Al-Ikhlas, supaya mendapat rahmah yang luar biasa daripada Allah, supaya kita dapat ditilik oleh Allah dan tilikan rahmat. Maka kita belajar surah Al-Ikhlas supaya kita membaca di dalam bulan suci Ramadan yang kadang-kadang kita belum mampu membaca Al-Quran dengan semuanya. Pilih 1 ayat saja dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, agar kita baca di dalam bulan suci Ramadan, mendapat rahmat
dan tilikan Allah dengan tilikan yang luar biasa kepada kita. Tidak mesti kita harus khatam Al-Quran. Tidak mesti. Kenapa tidak mesti? Kadang-kadang kita belum mampu membaca Al-Quran semuanya. Maka kita pilih satu ayat saja dalam Al-Quran. Coba kita pilih surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat Al-Quran. Kita belum mampu membaca surat yang lain, baca surat Al-Ikhlas. Juga sama, fahla. Untuk apa kita buru-buru membaca Al-Quran? Kita belum mampu. Tapi mudah bagi kita membaca Al-Quran. Kita belum mampu yang lain, belajar membaca surah Al-Ikhlas. Maka apabila kita membaca dan benar, maka itulah orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan. Orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan yang benar, maka itulah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah dan orang-orang yang mendapat tilikan daripada Allah dengan tilikan rahmat. Orang yang sudah mendapat tilikan rahmat daripada Allah di bulan suci Ramadan, la tu'adzibuhu ba'dahu abadan. Allah tidak akan mengazabnya selama-lama. Kapan terjadinya selama-lama? Mulai kita hidup di dalam dunia kita bahagia. Sehingga kita akhir hayat masuk liang lahat, itu pun kita akan tidak mendapat azab. Sehingga kita menuju surga Jannatun Na'im. Selanjutnya, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah yang benar. Karena dalam doa pun ada aturannya. Kita harus mengerti doa apa yang kita panjatkan kepada Allah. Banyak sekali kesalahan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca doa dalam bulan suci Ramadan setelah kita salat. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam hati kita sedang membaca Rabbana walamna. Dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhan, aku telah menzalimi diriku sendiri, ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni aku, ya Allah. Wa tarhamna, dan jika Engkau tidak merahmati aku, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku ini bahagian daripada golongan orang yang rugi, ya Allah. Maka itu yang kita hayati dalam hati kita. Jangan kita sedang membaca doa, hati kita terbang ke tempat yang lain. Goresan hati kita memikir kepada yang lain, jangan. Hati kita adalah kepada apa yang kita baca. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, dalam hati kita. Walamna, telah kami zalimi diri kami sendiri, ya Allah. Seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah. Jadi doa seperti itulah yang kata Rasulullah, inna da'awati mustajabah. Sesungguh doa yang dipanjatkan di bulan suci Ramadan mustajabatun, istijabah, diterima oleh Allah. Jadi kita berdoa seperti itulah yang mustajabah di sisi Allah di bulan suci Ramadan. Seterusnya, kita melakukan salat tarawih. Maka itu luar biasa digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tarawih tidak bisa kita kerjakan di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Maka perhatikan salat tarawih.
Maka perhatikan bagaimana cara mengerjakan salat tarawih. Karena pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan salat tarawih, maka di malam yang pertama Allah mengampuni dosanya ibarat daripada lahir daripada ibunya. Jadi orang yang melakukan salat tarawih pada malam yang pertama, maka Allah memberi pahala kepada mereka, mengampuni dosanya yang telah lalu. Bagaimana diampuni dosanya? Ibarat daripada lahir daripada ibunya. Habis semua Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita. Bila kita menghormati bulan suci Ramadan dengan melakukan salat tarawih di malam yang pertama. Maka marilah kita perhatikan agar kita mendapat pahala yang tersebut dikala kita melakukan salat tarawih di malam pertama. Bagaimana caranya? Kita perhatikan bagaimana tata cara kita melakukan salat. Pertama kita perhatikan tatkala kita baca takbiratul ihram. Niat diwajibkan menyertai dan takbiratul ihram. Nah, sedang kita niat, perhatikan bacaan takbiratul ihram yang kita baca. Jangan sampai kita panjangkan huruf ba. Umpamanya, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Itu panjang ba, salah. Itu tidak boleh. Itu yang kadang-kadang kurang perhatian kita. Bukan kita tidak bisa, karena perhatian kurang. Maka perhatikan baik-baik tatkala baca takbiratul ihram. Seterusnya kita baca tawajuh, yaitu kita baca Allahu Akbar kabira. Itu pahala pun luar biasa diberikan oleh Allah. Apa hikmahnya membaca tawajuh di dalam salat? Tawajuh itu sebagai alat, sebagai sebab salat kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca tawajuh ataupun Allahu Akbar kabira tersebut ibarat daripada surat kita tipik materai. Itulah perbandingannya. Itu bila benar kita baca Allahu Akbar kabira. Coba perhatikan bagaimana cara membaca Allahu Akbar kabira yang benar. Contohnya seperti ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu sedikitnya, kurang lebih cara membaca Allah Akbar kabira yang benar. Yang biasa kita baca bagaimana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Itu salah. Kenapa? Karena yang panjang sedikit pun kita tidak memanjangi. Yang pendek kadang-kadang kita bisa terdapat panjang. Bukan kita tidak mampu, tetapi perhatian yang biasa kurang terjadi pada kita. Kurang perhatian dalam membacanya. Begitu pula tentang Fatihah yang kita baca. Bukan kita tidak mampu membaca Al-Fatihah. Bukan kita tidak bisa membaca Al-Fatihah. Bisa. Tetapi perhatian dalam membaca itu yang sangat kurang bagi kita kadang-kadang. Bagaimana juga cara membaca Al-Fatihah di dalam sembahyang?
agar Fatihah yang kita baca tersebut sah dalam sembahyang. Umpamanya mulai pada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu cara membaca Al-Fatihah. Kenapa seperti itu? Kalau seperti itu kita baca Al-Fatihah, maka bacaan yang kita baca, telinga kita bisa dengar, makhrajnya benar. Karena yang biasa terjadi kekurangan pada kita waktu membaca Al-Fatihah, yang biasa terjadi kesalahan dalam membaca Al-Fatihah, sehingga Fatihah yang kita baca di dalam sembahyang tidak sah adalah tidak didengar oleh telinga kita sendiri. Apabila telinga kita masih sehat, bacaan sudah benar semuanya, hurufnya fasih atau makhrajnya fasih kita baca, yang panjang ada kita panjang, yang tidak panjang tidak kita panjang, benar bacaan kita. Tetapi perhatian kita kurang karena tidak didengar oleh telinga kita sendiri. Maka Fatihah tersebut tidak sah dalam sembahyang. Kenapa? Karena bagian daripada beberapa syarat untuk sah membaca Al-Fatihah di dalam sembahyang adalah wajib yang dibaca tersebut kadar didengar oleh telinga kita sendiri. Nah, itulah yang biasanya terjadi, kurang perhatian bagi kita. Sehingga dan sebab kita sembahyang tidak memberi bekas kepada kita, perbuatan mungkar kadang-kadang tidak terhindar bagi kita, perbuatan keji kadang-kadang tidak terhindar bagi kita. Bahkan kadang-kadang dengan sebab kita sembahyang mengundang perbuatan maksiat bagi kita. Kenapa? Karena sembahyang yang kita lakukan adalah tidak benar. Maka marilah kita perhatian kembali tentang bacaan yang kita baca di dalam sembahyang. Begitu pula tentang yang sunnah kita baca. Sebenarnya aturan bacaan di dalam sembahyang juga sama. Baik bacaan yang wajib kita baca maupun bacaan yang sunat kita baca, sama aturannya. Cuma bedanya saja, kalau memang yang wajib salah kita baca, sembahyang kita tidak sah. Kalau salah yang sunat kita baca, sembahyang kita sah. Itu saja perbedaannya. Tetapi akibatnya, bila yang sunat kita baca tidak menghasilkan pahala sunat, yang wajib kita baca tidak menghasilkan pahala bahkan sampai kepada tidak sah sembahyang, itulah sembahyang seperti kita mengundang maksiat bagi kita sendiri. Jadi harus kita perhatikan. Bukan kita tidak bisa membaca. Bukan kita tidak bisa membaca Rabbighfirli, bukan. Bukan kita tidak bisa membaca Al-Fatihah ataupun ayat akhir, bukan. Tetapi perhatian kurang. Marilah kita perhatikan bacaan sembahyang kita agar kita mendapat pahala tatkala kita melakukan salat tarawih. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghormati bulan suci Ramadan dengan melakukan salat tarawih, maka di malam pertama Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya seperti lahir daripada kandung ibunya. Itu janji Rasulullah bagi mereka-mereka yang melakukan salat tarawih. Itulah pahala yang diberikan Allah kepada mereka yang melakukan salat tarawih di malam yang pertama. Nah, terus apabila kita mengerjakan salat tarawih malam yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua ibu bapa kita. Marilah kita melakukan salat tarawih.
Marilah kita beribadah di bulan suci Ramadan. Marilah kita berdoa di bulan suci Ramadan. Tapi ingat, perhatian yang benar-benar. Ibadah apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Perhatian baik-baik. Harus ibadah tersebut yang sudah benar-benar kita mampu. Umpamanya kita ingin faham membaca Al-Quran, sedangkan kita masih kurang tentang ilmu membaca Al-Quran, maka belajar satu surah saja, yaitu surah Al-Ikhlas. Setiap hari kita baca surah Al-Ikhlas, paling kurang 10 kali dalam sehari. Kan ada waktu bagi kita dan mampu. Jadi tidak ada masalah bagi kita, Pak Ustaz, kami belum mampu baca Al-Quran. Bagaimana caranya, bulan Ramadan hampir tiba. Tidak usah ribut. Belajar satu surah saja, yaitu surah Al-Ikhlas. Juga sama fahla, seperti fahla orang yang sudah khatam membaca Al-Quran, mulai daripada surah Al-Baqarah hingga terakhir. Juga sama, walaupun orang tersebut hanya satu surah saja yang mampu membaca dalam Al-Quran. Baca itu saja yang sudah mampu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala wal hasanatu mudha'afatun. Orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan digandakan fahla oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua agar kita mendapat di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menilik kita dan tilikan rahmat, dan dengan sebab kita mendapat tilikan rahmat daripada Allah di bulan suci Ramadan, la tu'adzibuhu abadan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengadab kita selama-lamanya. Akhirnya caranya adalah dengan ibadah yang kita lakukan, perhatian, hati-hati agar benar sehingga sah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik, saya ulang sekali lagi. Kita bukan tidak mampu mengerjakan salah, tetapi perhatian kurang. Kita bukan tidak mampu membaca Al-Quran, tapi perhatian kurang. Maka marilah perhatikan baik-baik bagaimana bacaan Fatihah yang kita baca, bagaimana bacaan-bacaan yang lain yang kita baca. Yang kita baca tersebut wajib kadar didengar oleh telinga kita sendiri, baik itu sunat ataupun wajib. Yang sunat, bila tidak dapat didengar oleh telinga kita sendiri, maka pahala bacaan sunat itu tidak ada bagi kita, sembahyang kita sah. Tetapi bila yang wajib baca, telinga kita sendiri tidak bisa didengar, maka bacaan tidak sah. Juga seterusnya sembahyang kita juga tidak sah. Sehingga kita tidak mendapat tilikan rahmat daripada Allah apabila kita melakukan sembahyang salat ataupun sembahyang tarawih di bulan suci Ramadan. Sekian, mudah-mudahan menjadi ulang kaji, perhatian bagi kita bersama. Semoga kita di bulan suci Ramadan mendapat tilikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang sudah mendapat tilikan rahmat daripada Allah, la tu'adzibuhu abadan. Allah tidak akan mengadabnya selama-lamanya.